pagi dokter-dokter di Indonesia. Hari ini saya Dr. Elizabeth Yunita, spesialis konservasi gigi, akan membawakan tanya jawab dengan narasumber kita, Dr. Rio Suryantoro, spesialis konservasi gigi. Gimana dok? Halo. Sudah siap? Super dan luar biasa, apa kabar Indonesia? Udah siap ya menjawab pertanyaan dari dokter gigi di seluruh penjuru Indonesia. Seluruh penjuru Indonesia. Kita lagi stay at home, work from home. Jadi sambil kita mengisi waktu luang, kita sambil recharge knowledge. Abis ini saya akan membawakan pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim via DM IG atau WhatsApp. Super. Kita jawab ya dok ya. Siap. Pokoknya semua pertanyaan di dunia di Indonesia saya bakal jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak jawab. boleh. Siap. Oke, kita mulai ya dok ya. Siap. Thank you very much. Kita mulai pertanyaan berikutnya. Shaping, cleaning, dan obturasi di waktu yang sama gitu kan. Nah, kemudian kalau ternyata kita sudah shapingnya udah bagus, kemudian shapingnya sudah mendapatkan besarnya saluran akar yang baik ya, yang optimal, misalnya 25 taper 6, kemudian kalau misalnya paling minimal ya 25 taper 4, itu sudah bisa mengalirkan irigasi sampai ke apikal. Nah, dan pada saat udah yakin irigasinya, misalnya menurut American Association of Endodontists, NAOCL itu berkontak kurang lebih 40 menit. Nah, 40 menit kayak gitu, kita keringkan saluran akar, fotopun utama. Ternyata pada saat fotopun utama sudah sampai ini nih, udah sampai apikal, udah bagus. Kita keluarkan, saluran akarnya kering. Kalau saluran akarnya kering, isi aja. Kalau saluran akarnya masih nggak kering, ya udah mau gimana lagi ya kan? Udah dikeringin nggak bisa, mendingan ditunda aja gitu. Oke, ini dok, pertanyaannya masih nyambung yang tadi nih. Kan irigasi itu 40 menit. 40 menit itu dari mana ke mana? Enggak, dari Jakarta ke Bali. Gue dari kemarin pengen ke Bali, nggak bisa nih gue. Jadi jangan curhat. Jadi dari pertama kali si file awal itu masuk ke apikal, itu hitungannya udah mulai tuh, stopwatch-nya udah mulai. Gitu. Tapi akan lebih bukan setelah akhir kemudian gitu irigasi. Ya, bukan setelah beres kemudian 40 menit. Kayaknya susah banget. Gitu. Nah, bukan susah banget. Lama banget. Oke. Semoga jelas ya dok ya. Ini kita lanjut ke amin. kedua ya. Siap. Yang kedua dari Dr. Maryunlati di Makassar. Pertanyaannya, prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan patahan file? Prinsip apa ya? Oh, ini pasti habis nonton video gue yang kemarin ya. Video yang terakhir kan tentang removal file menggunakan alat ultrasonik yang paling ngehits ya. Jadi, iya, boleh. Paling hits. Jadi prinsip-prinsip ultrasonic device itu kan cordless, terus termasuk terjangkau juga kan harganya. Pokoknya dahsyat, luar biasa. Oke, bisa. Tanya. Jadi gini, pertama-tama kita akses dulu saluran akarnya sampai ke bagian paling koronal dari patahan file. Nah, bagian dari paling koronalnya itu adalah kalau filenya udah kelihatan. Nah, setelah filenya kelihatan, maka ya udah digoyangin aja pakai ultrasonik, itu aja. Cuman memang di video kemarin itu kan digoyanginnya nggak pakai air, harusnya pakai air. Kenapa kemarin nggak pakai air? Karena untuk ini aja, untuk
membuat viewer itu yang nonton videonya itu tahu di mana letak ultrasonicnya. Jadi itu untuk kepentingan video aja sih. Tapi harusnya pakai air. Airnya pakai EDTA aja. Jadi supaya dia bisa mendissolve dentin kan, gitu. Jadi dalam keadaan tergenang EDTA ya. Tergenang. Boleh EDTA, NaOCl, boleh. Yang penting tergenang. Karena kan biarkan file itu untuk bisa berenang-renang di situ gitu, di dalam cairan itu sebenarnya. Dan untuk aksesnya bisa pakai apa aja, contoh pakai ultrasonic device. Kemarin sih saya pakai untuk bisa sampai akses bagian coronal file-nya, saya pakai ET18D-nya satellite sebenarnya. Jadi ultrasonic tip dengan diamond coated gitu. Jadi bisa lah untuk bisa hati-hatilah sebenarnya. Boleh nggak sih pakai bur? Boleh-boleh aja, asal bisa gitu. Kalau nggak bisa ya nggak. Ya kalau memang nggak takut leak, takut apa-apa ya mendingan pakai yang ultrasonic device aja. Tapi yang tipnya ada diamond coatednya gitu. Berarti kuncinya biar bisa itu apa dong? Latihan dan magnification. Latihan dan magnification. Jadi kita nggak akan mungkin bisa bekerja kalau kita nggak melihat apa yang kita area kerja kita kan. Gitu sih sebenarnya. Jadi file itu pun diakses bagian coronalnya supaya kita bisa melihat bagian coronal dari file, bisa mengakses bagian sana. Tapi kalau kita nggak punya magnifikasi yang baik ya percuma kan. Jadi minimal magnifikasinya adalah minimal tuh loop ya, minimal ada. Kalau nggak ada loop ya nggak mungkin kan. Ya kalau saran saya yang disarankan untuk pengerjaan M2. Saya rasa sih 3,5 kali itu minimal. Ada yang bilang 4 kali, cuman in my opinion 3,5 saya selama ini pakai is okay, bisa. Tapi kalau ada yang mau 4 is okay, kan tadi bilangnya minimal. Kemudian untuk mengeluarkan alat ya sebisa mungkin menggunakan mikroskop. Saya sendiri pakai mikroskop gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Masih ada pertanyaan berikutnya ya. Gila, lu sampai kapan ini kita ya? Oke, pertanyaan ketiga nih datangnya dari Dr. Alexander Brian di Tangerang. Kayaknya kenal nih. Itu senior gue. Halo, Bray. Jadi pertanyaannya adalah kalau pakai 1/12 micromega untuk case saluran akar yang besar, apakah masih perlu dilakukan preparasi biomekanik? Caranya gimana? Maksudnya pada saat kita bekerja dengan mungkin gini dong, micromega itu sendiri kan udah preparasi biomekanik ya sebenarnya. Kita dapat saluran akar yang besar nih. Itu masih perlu dilakukan preparasi biomekanik nggak? Sedangkan kan istilahnya si filenya maksudnya gini nih. Udah longgar gitu. Ya boleh kan sebenarnya dengan menggunakan rotary files itu sendiri, kita gerakannya itu brushing ya. Brushing itu kayak kita lukis gitu loh, nge-brushing. Jadi setiap dindingnya itu kalau kita pakai K-file kita nyebutnya circumferential filing. Nah, kalau circumferential filing kan pakai K-file dong. Ya. Nah, kalau kita sekarang pakai rotary file kita sebutnya brushing. Jadi dia rotasi sembari kita kasih ke dinding dentin yang ada di saluran akar gitu aja. Nah, mau digedein lagi boleh, kita nggak peduli, pokoknya minimal bentuk gini deh, bukan minimal ya, gini nih. Pokoknya kan tujuan dari preparasi saluran akar itu sebenarnya untuk memberikan ruangan bagi irigasi sodium hipoklorit ya, kemudian memberikan ruangan bagi bahan pengisi saluran akar, kemudian memberikan ruangan bagi medikamen. Nah, kalau ternyata ruangan-ruangan itu bisa di-achieve dengan 25/4 atau 25/6, maka minimalnya udah dapet nih. Mau digedein lagi? Ya boleh, silakan. Kalau kegedean, maka
flexural strength-nya dari dentin itu berkurang juga. Jadi sebenarnya ya udah kalau emang cukup gedein aja. Yang penting irigasi udah bisa sampai apikal, main di aktivasi aja kalau emang ternyata tidak yakin dengan apa namanya, kayaknya gue belum bersih nih gitu kan, aktivasi aja gitu. Oke, semoga jelas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan tambahan nih. Ini bonus sebenarnya. Ya. Pertanyaan bonus. Apa itu? Dari Dr. Alexander Bryan, katanya minta resep ganteng. Cah. Itu senior gue itu yang dulu dia ospek kita itu ya. Tolong Bray. Okay. Dia ganteng banget. Dia kuku ganteng Tangerang kok dia itu. Semoga lagi nonton ya. Oke. Lagi nonton ya. Pertanyaan berikutnya ya. Dari Dr. Vivi di Bali. Lumayan panjang nih. Tolong disimak ya. Masalah yang kadang terjadi pada saat melakukan root canal treatment, apex locator tidak mau merespon dengan baik sekalipun sudah saya irigasi dan keringkan saluran akar. Jadi terkadang waktu lebih banyak habis untuk mengecek panjang saluran akar saja. Kira-kira apakah penyebabnya dan bagaimana solusinya? Coba. Masih ada pertanyaan lanjutannya tapi ini dulu deh. Ya. Susah juga itu ya. Jadi apex locator itu sebenarnya bekerja untuk melihat jaringan periodontium ya. Jadi untuk melihat port the exit. Port the exit-nya itu adalah foramen apikal. Jadi titik 00 pada apex locator itu adalah ya foramen apikal. Jadi nah sekarang kalau dia mengetahui port the exit atau tempat keluarnya saluran akar, maka sebisa mungkin kita tutup dulu port the exit yang lain. Contoh, misalnya kita melakukan reparasi perawatan saluran akar kelas 2 nih, contoh nih kelas 2 di posterior, kavitasnya kelas 2. Maka kavitas kelas 2-nya itu ditutup, di rewalling gitu. Jadi di rewalling dulu supaya nggak ada gangguan dari jaringan periodontium di samping. Kan ada gusi ya. Jaringan periodontium itu ada 4 kan, ada gusi, ada jaringan ligamen periodontal, segmentum, dan tulang periodontalnya. Jadi memang kalau udah kena itu aja, kena cairannya itu udah sebenarnya bukan kena cairannya, kena jaringan periodontium aja udah pasti error. Nah, bagian koronal udah nih, koronalnya udah, jadi udah di rewalling. Nah, kemudian bagaimana dengan bagian bawah? Biasanya ada lateral kanal. Lateral kanal itu yang orang-orang biasa bilang, ini kok belum sampai ujung, belum sampai apikal, ternyata sudah bunyi apex locatornya. Itu karena ada lateral kanal dong. Lateral kanal itu dapat membuat si apex locator bilang nih, itu udah port the exit, gitu kan. Jadi memang it's okay as long as you are not getting the double zero measurement ya. Jadi kalau udah double zero ya udah berarti dua, antara emang udah keluar dari apex atau Anda ledge, Anda perform ya. Nah, kalau lateral kanal kita masukin aja, dia tandanya cuma satu, ya udah sampai akar aja, sampai ujung gitu. Nah, terus bagaimana dengan saluran akar yang belum dimasukin, kemudian error ya itu, jadi bisa jadi saluran akarnya besar, ya kan? Kemudian hindari error dari crown. Jadi pada saat kita mau perawatan saluran akar pada gigi yang sudah pernah di crown-nya itu kan ada metalnya kadang-kadang. Jadi kalau crown-nya metal gitu itu dapat membuat error dulu kan. Metalnya nanti kena ke gusi kan, ke metal. Kebayang nggak? Karena metalnya tuh kena ke gusi, maka kedeteknya sebagai jaringan periodontium. So mendingan crown-nya dibuka aja, jadi gitu. Kemudian apalagi ya, sebenarnya kalau yang sekarang ini apex locator itu sudah multifrekuensi, beda sama apex locator yang dulu ya.
APS locator yang sekarang itu sudah multifrekuensi sehingga measurement-nya sih lebih baik ya, karena dia menilai pendensi dari saluran akar. Pendensi itu sebenarnya tahanan di dalam saluran akar dan tidak terpengaruhi oleh cairan-cairan ya, cairan-cairan kayak darah sebenarnya nggak terpengaruh, tapi dipengaruhi oleh pulpa vital gitu. Jadi pulpa vitalnya diambil dulu aja gitu. Dan memang perlu X-ray, jadi nggak bisa tuh berdiri sendiri. Kalau di X-ray, kudu di X-ray, harus berarti, punya X-ray. Konfirmasi panjang kerja menggunakan X-ray. Pokoknya kalau APS locator itu sebenarnya untuk menentukan lokasi dari foramen apikal. Yeah. Panjang kerjanya kan kurangin 0,5 dari foramen apikal. Ya udah, dari reference point ke foramen apikal kurangin 0,5 di ujung. Kelar dong. Nah, untuk bisa tahu bahwa kita itu sudah benar apa enggak, ya foto X-ray. Terserah, fotonya ya sebaiknya pakai foto foto alat ya, foto alat dimasukin gitu kan. Ya kalau enggak ya foto, misalnya dok saya nggak punya X-ray di rumah, saya harus ngirim X-ray ke lab yang ada X-ray-nya. Ya udah masukin aja kon utama sih itu, kasih aja kon utama di situ, kasih kon utama, kasih pelang betik, kasih tanda sementara, pasiennya pulangin, selesai deh. Suruh foto di lab, pasien balik lagi kita evaluasi dari lab. Sip, ini pertanyaan lanjutan ya, masih nyambung, masih dari Dokter Vivi. Oke, kendala kedua, saat panjang kerja sudah didapatkan, saat preparasi sudah sesuai dengan panjang kerja, saya menggunakan endomotor dengan jarum Wancke. Tapi kenapa waktu pada saat pas coba gutapnya seringkali kurang masuk antara 1-2 mili, under maksudnya ya. Padahal saat dicek panjang kerja jarum udah oke, jarum bisa masuk kanal, tapi gutap tidak bisa masuk sesuai panjang kerja. Padahal udah dilakukan irigasi. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Panjang ya? Jadi, iya panjang. Jadi kalau pada saat dimasukin ke panjang kerja, itu kan one curve-nya mungkin bisa masuk ya, tapi kan banyak yang ganggu ya. Tapi yang jelas ini, pada saat gutap perca itu masuk ke dalam saluran akar itu sebenarnya ada dua tuckback ya. Ada 2 tuckback. Jadi ada tuckback yang bagian koronal, ada tuckback bagian tengah ya, atau tuckback di bagian apikal. Nah, tuckback yang bagian dari sepanjang saluran akar itu dapat membuat si gutap nggak masuk. Ya, jadi yang kedua sih memang intinya gini, solusinya apa? Ya, butuh flaring. Jadi memang butuh flaring, dan pada saat sudah preparasi sampai apikal sepanjang kerja, jangan cuma sekali masuk kemudian dimasukin gutap. Izinkan loose dulu tuh si one curve-nya. Kalau one curve-nya sudah loose, baru dimasukkan gutap perca. Gitu aja. It's okay. Nah, kalau gutap perca nggak masuk, bisa jadi ada mismatching dari gutap perca. Gutap perca kan karet, bukan logam. Pada saat dikirim dari Amerika ke Indonesia, dari Korea ke Indonesia, dia kena panas, kena segala macam, sehingga ada deformitas. Ya, deformitas kan. Jadi nggak jelas. Oleh karena itu sebaiknya memang pada saat dilakukan pengisian pun boleh kok pakai gutap. Filenya 6%, pengisiannya 4%, nggak masalah kan? Memang gutap sama file juga bisa jadi mismatching, it's okay. It's okay kan? It is not a big deal. It is not a big deal. Yang penting sudah sampai ujung fit gitu. Misalnya nih, pengisian saluran akar, saya preparasi saluran akar dengan one curve sampai sepanjang kerja. Pada saat saya mau pengisian, saya maunya pakai gutap perca 4%. Boleh nggak? Boleh. Sepanjang kerja, yang penting sepanjang kerja. Irigasinya yang penting sepanjang kerja. Yang penting itu virus, bakteri sama jamur di bagian apikal mati. Pakai apa? NaOCl, sodium hipoklorit.
Yang sekarang lagi mahal. Sodium hipoklorit lagi mahal, Nah itu saudara-saudara. kan, saya mau nanya lagi nih. Terus bisa-bisa nanti kita mau praktek kan sodium hipoklorit di luar udah habis ya, jadi bahan disinfektan buat semprot-semprot, buat ngepel. Gimana itu? Ya udah, makanya ya mungkin Kontak. mungkin besok-besok habis virus corona berakhir kita bisa kerja nyaman, tarif dokter gigi naik gua rasain. Amin. Sarung tangan naik, ya kan? Kemudian apalagi tuh? Itu Lupa, naik. APD. APD-nya APD. Nah, iya. Naik itu besok-besok tuh gua rasa. Iya. Ntar ya dok ya. Ini saya mau nyapa dokter-dokter yang udah gabung sama kita di live. Kemudian ada Dokter Galih. Dokter Galih apa kabar? Iya tuh Galih. Ganteng banget. Terus ada ini nih. Tuh. Itu kata bini gue si Galih ganteng tuh. Bener. Apa ya? Kok Galih tuh ganteng katanya, bener. Terus ini nih ada Dokter Alvin Leonardini nanya di komen, gimana mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan obturasi pada kasus dengan lesi yang apikal besar untuk mencegah terjadinya flare up? Gimana mengetahui kapan waktu yang tepat untuk obturasi pada kasus dengan lesi apikal yang besar untuk mencegah terjadinya flare up? Monggo dijawab dok. Jadi susah ya. Jadi begini ya. Praktikalnya aja begini. When you find ada lesi periapikal yang cukup besar. Lesi itu adalah bone loss. Bone loss adalah tulangnya bolong. Kalau tulangnya bolong, maka untuk penulangan kembali itu butuh waktu 6-8 bulan. Jadi jangan ngarep pengisian saluran akar pada saat tulangnya sudah benar. Itu dulu ya. Jangan ngarep pengisian karena kelamaan. Nah, kemudian gimana? Cara pengisian itu saluran akarnya sudah clean. Udah clean kan? Cleannya itu ya udah kita udah tahu tadi udah shape well. Minimal 25/4, 25/4. Dry. Kalau udah dry, isi aja. Kan dry. Jadi sebesar apapun lesinya, selama dia udah shape, clean, and dry, boleh diisi ya dok ya? Iya, karena udah cuma itu doang. Nah, nanti dok, tapi saya nggak yakin. Kalau nggak yakin nggak usah diisi. Nanti aja. Kan gampang. Nanti sampai yakin. Misalnya, udah dok, saya nggak yakin hari ini mau diisi. Ya udah nggak apa-apa. Tutup, pulang, ngopi, selesai. Oke, semoga jelas ya tadi dokter Alvin. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari dokter Cindy Yap di Ambon. Halo dok, apa kabar? Semoga lagi nonton. Untuk kasus dengan abses et causa pulpitis hingga ekstraoral, dokter Yo. Ya, maaf, lagi charger. Ini harus simak baik-baik soalnya pertanyaannya. Siap. Untuk kasus dengan abses et causa pulpitis hingga ekstraoral, prognosis perawatan saluran akarnya gimana dok? Apa lebih baik di ekso? Untuk perawatan abses hingga pulpitis lah. Jadi coba lu simpulin dulu. Coba. Oke, ini kalau yang aku tangkep sih ini abses hingga ekstraoral gitu. Maksudnya absesnya sampai menimbulkan bengkak destruksi di ekstraoral. Jadi ini abses gede banget nih, sakit. Mungkin bukan pulpitis mungkin ya, akut gitu. Abses akut itu kita
dan gede gitu absesnya. Apakah sebaiknya di EXO aja? Kalau di PSA prognosisnya gimana? Banyak pertimbangan sih, cuman selalu kita mulai dengan perawatan konservatif dulu. Maksudnya kalau konservatif aja bisa, why not gitu kan? Nah, patuhi aja prinsip-prinsip perawatan konservatif. Kalau memang yang tadi shade in, disinfection, ya kan? Serah lagi pada ngomong disinfectionnya udah, ya udah gitu. Sebenarnya kalau aksesnya sudah ke ekstraoral, kemudian saluran arteri kering sih nggak masalah. Saya pernah sendiri dapat akses sampai ke kulit sini. Jadi dikirim oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena memang udah berkali-kali dianggap itu. Wah, ternyata waktunya udah 1 jam nih. Lebih. Iya. Nggak kerasa ya. Nggak sadar. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa banget. Terima kasih banyak. Cukup. Makasih banyak buat Refoden sudah menyelenggarakan sharing momen ini. Luar biasa. I love it. Insya Allah Dokter Gigi Indonesia juga love it very much. Apalagi di rumah lagi pakai daster aja bisa nonton. Nah, inilah. Bisa sambil guling-guling. Nah, begitulah. Jadi memang inilah betul sekali. Memang ini inovasi dari Refoden ini luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Yunita, spesialis konservasi gigi yang juga sudah membawakan acaranya luar biasa. Pokoknya sukses terus Refoden sama Dr. Yunita. Stay safe, stay at home, ya, luar biasa. Ya, stay safe, stay healthy. Stay healthy. Stay at home. Ya. Stay strong. Yeah. Stay super. Ya coba, stay super. Coba. Super, luar biasa. Sampai ketemu lagi di Q&A bersama Refoden di kesempatan berikutnya. Aku udah gak sabar mau nonton yang pembicara lain juga ini. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Dr. Rio Suryantoro. Thank you very much. Bye. Bye.